memiliki atau menjadi manusia yang rohani. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya. Jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang penuh dengan karunia. Jadi jemaat di Korintus itu merupakan satu jemaat yang penuh dengan karunia. Ya, ada yang berbahasa lidah, kemudian menyembuhkan orang sakit, dan banyak lagi karunia yang dimiliki oleh jemaat di Korintus. Tetapi Bapak Ibu, ya, meskipun jemaat di Korintus ini adalah penuh dengan kasih karunia, ya, itu ternyata tidak menjamin di dalam kedewasaan rohaninya. Ya. Kalau orang pertumbuhan seseorang itu, ya, biasanya dari anak menginjak remaja, menginjak pemuda, katanya kalau sudah berumur 17 tahun, katanya itu sudah mulai dewasa. Ada jenis-jenis manusia rohani, ya, atau orang Kristen. Jadi berapa lama kita beribadah itu ternyata tidak menjamin kedewasaan rohani seseorang. Bahkan ada yang sudah bergereja lama sekali, ya, ada yang sampai 30 tahun, 40 tahun, ya, 50 tahun, ya. Tetapi kedewasaan di dalam rohaninya itu ternyata belum bisa dilihat atau belum bisa dirasakan oleh orang lain. Ya. Jadi berapa lama kita mengikut Tuhan, ya, itu ternyata tidak bisa memberikan jaminan atau tidak bisa kita tidak bisa melihat kedewasaan seseorang itu di dalam pribadinya. Nah, hari ini kita mau mengenal jenis-jenis daripada manusia rohani atau orang Kristen. Next. Nah, ini ada dua Bapak Ibu. Ya. Jadi jenis daripada orang Kristen itu atau manusia yang sudah bertobat di dalam Tuhan, orang yang sudah bertobat dalam Tuhan itu yang pertama ada yang namanya manusia rohani. Manusia rohani itu dalam bahasa aslinya yaitu pneumatikos, ya, yang berarti bahwa seseorang yang dipenuhi dan diatur oleh Roh Tuhan. Jadi bukan orang yang sok rohani, ya, tetapi memang benar-benar orang itu kehidupannya rohaninya itu diatur oleh Tuhan, dipenuhi dan diatur oleh Tuhan. Itu namanya manusia rohani. Kalau ada manusia rohani, berarti juga ada manusia duniawi. Ya, next. Nah, manusia duniawi itu dari bahasa sarkekos. Ya, dari sark itu artinya adalah daging. Ya. Jadi manusia duniawi adalah manusia yang hidup di dalam kedagingan atau duniawi. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Manusia duniawi, next. Manusia duniawi itu memiliki ciri-ciri. Apa yang menjadi ciri-ciri daripada manusia yang duniawi atau masih dunia? Ya. Yang pertama adalah 1 Korintus 3 ayat yang pertama tadi dikatakan di situ bahwa belum dewasa di dalam Kristus. Tadi saya sempat sampaikan bahwa dewasa itu bukan berarti sudah berapa lama sih kamu mengikut Tuhan? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Di sini rata-rata sudah lama semua. Ya. Ada yang baru itu mungkin kalau Sylvia sudah lama ya menjadi orang Kristen. Ya. Yang baru itu mungkin di sini itu Mbak Widya ya, yang paling baru. Ya. Ada yang sudah 20 tahun. Mbak Semi sudah berapa tahun Mbak Semi? 30 tahun ada ya? Dari kecil ya Mbak? Dari kecil berarti sekarang umurnya 53 tahun Bapak Ibu. Yang paling sepuh di sini Mbak Uti. Mbak Uti berapa? 70
79 tahun. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ya. Dewasa dalam umur itu tidak menjamin seseorang itu apa? Dia sudah dewasa di dalam rohani. Termasuk ya, meskipun sudah terlibat di dalam pelayanan, berkhotbah, ya, mungkin juga WL, pemain musik, ya, kemudian juga mungkin pendoa syafaat, itu pun ternyata juga tidak bisa menjamin seseorang itu apakah dia sudah benar-benar dewasa di dalam Kristus. Orang yang sudah dewasa di dalam Kristus, Bapak Ibu, ya, itu dia akan apa? Dia akan bertumbuh, dia akan dipenuhi dengan roh tadi dikatakan ya. Dan orang yang belum dewasa di dalam Kristus, ya, itu biasanya dia tidak akan bisa menerima makanan yang keras. Jadi ada masalah sedikit, mutu, tersinggung sedikit, mutu. Kemudian mendengarkan kata yang tidak mengenakan, tumbang, mutu. Ya. Kemudian di gereja, ya, datang ke gereja bertemu dengan teman, kemudian di situ merasa tidak dengan teman itu merasa bahwa kurang diperhatikan atau bagaimana, ya. Kemudian juga bisa menyebabkan yang namanya mutu. Ya. Jadi manusia duniawi, ya, yang belum dewasa rohani itu dia tidak akan bisa menerima makanan yang keras, ya. Karena apa? Imannya itu belum dewasa, rohaninya itu belum dewasa. Disuruh untuk pelayanan, ya. Saya tidak bisa, padahal ada karunia di situ, ya. Jadi itu adalah ciri-ciri daripada manusia duniawi belum dewasa di dalam Kristus. Kemudian ciri manusia duniawi yang kedua adalah, nah ini Bapak Ibu, masih bayi rohani. Bapak Ibu Saudara di sini sudah menjadi orang dewasa apa masih menjadi bayi? Kalau orang tua saja menjadi bayi, bagaimana dengan anak-anaknya? Tetapi banyak orang yang sudah lama mengikut Tuhan, ya, tetapi dia masih menjadi bayi rohani. Next. Nah ini Bapak Ibu, ya. Bayi rohani itu dia tidak bisa makan makanan yang keras. Bisanya cuma di ayat yang kedua dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan yang keras. Sebab apa? Sebab kamu belum dapat menerimanya. Nah ini Bapak Ibu, ya. Ada orang yang sudah tua tetapi masih juga nggak ada ya. Orang tua tetapi masih ngedok. Ya ini cuma ilustrasi saja ya. Jadi bayi rohani meskipun sudah tua, rambutnya itu sudah putih, mungkin sudah lansia, tetapi dia tidak memiliki kedewasaan iman, ya. Jadi hari ini mari janganlah kita menjadi pribadi-pribadi yang terus bayi Bapak Ibu, yang tidak dewasa, tidak bisa menerima makanan keras, tidak bisa menerima kritikan, tidak bisa menerima masukan, kemudian kita masih mengandalkan kesombongan kita, ya. Itu termasuk ciri daripada manusia yang duniawi, ya. Jadi dia masih bayinya bayi rohani. Next, kemudian yang ketiga, ciri manusia duniawi yang ketiga adalah dikuasai oleh problem emosional. 1 Korintus 3 ayat yang ketiga di situ dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi yang ketiga adalah dikuasai oleh problem emosional. Perselisihan, iri hati, ya, itu merupakan suatu hal di mana dihadapi oleh kehidupan setiap manusia. Ya. Di rumah saja pasti akan ada yang namanya perselisihan antar keluarga, ya, antar suami istri, antara orang tua dengan anak, ya. Perselisihan itu pasti akan selalu ada. Karena apa? Setiap orang itu
berbeda, baik pemahamannya, baik pengertiannya, ya, baik sifatnya, ya, baik makanan kesukaannya. Satu keluarga, bahkan dari bapak dan ibu yang sama pun tidak ada yang sama, Bapak Ibu. Orang kembar pun ya pasti tetap ada yang namanya perbedaan, tidak ada yang sama persis. Mungkin wajah sama, tetapi karakternya belum tentu sama. Ya. Anak dari orang tua yang sama itu belum tentu terlahir dengan sifat yang sama. Ya. Ada yang sifatnya itu pendiam, anaknya, padahal ibunya itu cerewet. Ya. Kemudian ada juga orangnya itu sangat tegas, keras, ya, padahal orang tuanya belum tentu keras. Lemah lembut kadang-kadang juga bisa melahirkan anak-anak yang keras hati. Ya, jadi dikuasai oleh problem emosional, ada iri hati, ada perselisihan, ya, yang menjadikan apa? Orang itu dia terus menjadi bayi rohani yang tidak dewasa. Ya. Jadi emosi, Bapak Ibu, emosinya itu tidak bisa mengontrol. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan bahwa dalam psikologi perkembangan itu emosi itu ada beberapa. Ada yang emosi itu masuk ke dalam, itu biasanya apa-apa itu didem. Ya, kalau emosi ke dalam itu tidak diluapkan, tidak diungkapkan, ya, biasanya itu cuma ditahan. Ya, jadi marah, emosi, ya, tidak cocok itu tetapi tidak dikeluarkan, ya, tetapi ditahan di sini. Ya. Nah itu biasanya yang menjadi penyakit. Ya. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Kalau hati kita dipenuhi dengan emosi yang tidak bisa keluar, yang hanya ditahan sendiri, tidak ada teman untuk curhat, tidak ada teman untuk bisa sharing, ya, ditahan sendiri, itu yang akan merasakan hal yang tidak baik, akan merasakan pertumbuhan dalam kesehatan kita itu mungkin kurang baik. Nah, itu bisa berakibat di situ, Bapak Ibu. Karena emosinya tidak keluar, tetapi emosinya itu ditahan. Suami istri, ya, ada ketika istrinya itu marah, tetapi ditahan. Ya, ditanya diam aja, tidak mau masak, tidak mau apa-apa aktivitas, ya, karena emosinya ditahan di sini. Ya. Jadi emosi itu Bapak Ibu ketika kita ada masalah, ya, itu akan lebih baik ketika kita itu dibicarakan bersama. Ya, jangan hanya dipendam. Ya, karena kalau dipendam kan yang satu tidak tahu. Ya. Tetapi ketika kita bahas bersama-sama, ya, itu akan menjadikan ada jalan keluar di situ. Ya, kita enaknya bagaimana ya? Jangan seperti ini, jangan seperti ini. Saya maunya kamu seperti ini, saya maunya kamu seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada juga emosi yang keluar. Nah, emosi keluar ini biasanya Bapak Ibu itu kebanyakan itu ya tidak semuanya, tetapi kebanyakan itu wanita lebih dominan di sini. Jadi kalau ibu-ibu kalau sudah marah di dapur, bagaimana ibu-ibu? Apakah piringnya pecah semua? Atau mungkin manci-manci itu semua dilempar? Ya. Emosi keluar itu dia akan dikeluarkan. Jadi semua yang ada di dalam sini ketika dia marah, dia emosi, itu akan der seperti itu. Ya. Bahkan kata-katanya pun juga akan keluar, kata-kata marah, kata-kata yang emosi. Ya. Padahal apa Bapak Ibu? Ya. Kadang-kadang orang ya ketika disakiti dengan satu kata-kata itu biasanya itu akan membekas, sulit untuk melupakan. Kira-kira Bapak Ibu, adakah orang yang pernah membuat atau melontarkan satu kata-kata yang sampai hari ini kita tidak bisa melupakan? Saya ada Bapak Ibu, saya pernah merasakan seperti itu. Jadi ibaratnya lebih baik dipukul, habis itu sakitnya mungkin hilang, mungkin dijiwit, mungkin tempelan, tetapi habis itu kan sudah selesai. Tetapi yang namanya kalau sudah dengan perkataan, ya, omongan yang menyakitkan, ya, itu akan membekas di sini, di ingatan kita itu akan membekas. Oh, saya pernah dikatai orang itu seperti ini. Sehingga ini
dalam hidup ini. Next. Nah, sekarang kita akan masuk dalam hidup sebagai manusia rohani. Ya. Yang pertama adalah hidup dengan identitas di dalam Kristus. Ya. Jadi hidup dengan identitas di dalam Kristus. Kemarin hari Kamis saya sampaikan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, identitas kita seharusnya itu jelas. Karena kita adalah anaknya Allah. Identitasnya apa sih anaknya Allah itu? Kita sebagai orang percaya yang sudah bergereja lama, ya tentunya kita tahu hidup dalam identitas dalam Kristus itu seperti apa. Image kita sebagai orang percaya itu seperti apa. Jangan sampai orang melihat hidup kita itu tidak bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Karena apa? Hidup dengan identitas di dalam Kristus itu berarti dia akan memikirkan kehendak Allah. Dia akan melakukan kehendak Allah. Dia akan memikirkan perkara yang di atas, yaitu berbicara tentang kekekalan, bukan memikirkan perkara yang di bawah yang ada di dunia saat ini yang tidak langgeng, tidak abadi. Tetapi yang dipikirkan adalah perkara yang di atas. Orang yang hidup dengan identitas dalam Kristus itu dia akan memiliki Roh Kudus yang akan memberikan dia itu perangai yang baru. Beberapa minggu kemarin saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu, pulang ke tempat ini harus menjadi orang yang berbeda, betul? Ya. Yang ciptaan lama itu sudah berlalu, kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita rubah, dan yang bisa melakukan itu hanya Bapak Ibu Saudara sendiri yang menjalaninya. Ada karakter-karakter kehidupan lama yang perlu kita potong, yang perlu kita bersihkan, yang perlu kita pangkas supaya kita bisa memiliki kehidupan manusia baru. Sudah praktek Bapak Ibu? Sudah praktek Bapak Ibu? Ada perubahan? Amin. Kalau belum praktek, mulai hari ini kita diingatkan lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Kita adalah ciptaan yang baru. Jadi perangai-perangai lama yang tidak baik itu mari kita tinggalkan satu persatu. Sedikit demi sedikit, ketika Roh Kudus memampukan kita akan bisa melakukannya, kita akan bisa kuat sehingga ketika kita akan berbuat dosa kita ingat, ada Roh Kudus di dalam diri saya yang akan mengingatkan kita untuk kita tidak melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang senantiasa mendukakan Roh Kudus. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, hidup sebagai manusia rohani yang kedua adalah ada pemulihan luka batin. Perkataan orang tadi yang tidak bisa kita lupakan itu akan menjadi luka batin dalam kehidupan kita. Dan perkataan itu kadang-kadang itu berasal bukan dari orang yang jauh di sana, justru dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Bisa keluarga kita, bisa anak kita. Kadang-kadang anak memiliki luka batin karena apa? Dia dididik oleh orang tuanya secara otoriter, kemudian melahirkan anak yang menjadi pemberontak. Ketika orang tua keras kepada anak bisa saja juga dia akan dicekam rasa ketakutan. Jadi mau melakukan ini takut karena biasa apa? Orang tuanya otoriter, egois. Kemudian karena dia merasa selalu tertekan, akhirnya dia bisa saja menjadi seorang pemberontak. Bisa saja anak itu sulit untuk membangun hubungan karena karakter daripada orang tua itu selalu otoriter, tidak memberikan kebebasan kepada anak, sehingga anak dia akan merasa menjadi tertolak, dia merasa seorang yang menjadi tertuduh. Ada sebuah cerita seperti ini Bapak Ibu. Ada kakak dan kakak adik, mereka itu sedang bermain di dalam rumah. Papahnya baru bekerja dan belum pulang. Suatu hari mereka bermain balon. Jadi Bapak Ibu lihat balon itu kalau buat mainan di dalam ruangan. Itu ternyata secara tidak sengaja ketika sang adik itu melempar balon, ternyata balon itu mengenai guci kesayangan papahnya. Kemudian si
adik ini dia merasa ketakutan. Dia merasa ketakutan, terus kemudian dia berkompromi dengan kakaknya. Sepakat ya, kita sepakat ya. Kita sepakat nanti kalau papa pulang jangan ngomong ya kalau aku yang pecahkan kunci ya, kak ya. Terus ngomongnya gimana deh? Bilang aja tadi ada kunci melompat, terus kuncinya itu pecah. Masalah selesai Bapak Ibu. Ketika papahnya pulang, dia melihat kunci kesayangannya itu pecah. Terus dia bertanya kepada dua anaknya, dan kedua anaknya tadi mereka sudah sepakat. Mereka ngomong bahwa, kuncinya pecah. Yang memecahkan kunci tadi adalah kucing tetangga papa datang main ke sini. Ya, kemudian melompat-lompat di sini akhirnya memecahkan kunci kesayangan papa. Papanya percaya. Masalah selesai Bapak Ibu? Ternyata belum. Si anak ini dia merasa tertuduh. Dia merasa tidak enak, meskipun sebetulnya dia sudah masalah dengan papanya kan sudah selesai. Papanya percaya kalau yang memecahkan kunci tadi adalah kucing. Akhirnya kakaknya ini tadi Bapak Ibu, ya, karena dia tahu rahasia daripada adiknya, ya, kemudian setiap hari itu ternyata dia itu malaki adik. Ya, jadi saku untuk sekolah biasanya 10.000, ya, itu diminta oleh si kakak. Ya, ayolah dek kasihkan, uangnya kasihkan. Enggak mau. Kalau kamu enggak mau, ntar tak aduin sama papa loh. Kalau yang memecahkan kunci bukan kucing, tapi yang memecahkan kunci adalah kamu. Nah di sini adik ini selalu merasa tertuduh Bapak Ibu. Ya. Dia akan merasa tertuduh, dia akan merasa takut karena ada yang mengintimidasi, yaitu kakaknya. Karena apa? Kakaknya tahu rahasianya. Sehingga selama beberapa hari mau tidak mau adik ini harus mengikuti apa yang diinginkan oleh kakaknya. Dipalak. Uang saku sekolah diminta oleh sang kakak. 10.000, saya dong tambah lagi 8.000, tambah lagi 5.000. Kamu sakunya 5.000 aja. Ya. Itu terjadi berlanjut Bapak Ibu sampai beberapa hari seperti itu terus. Nah, akhirnya adik ini dia memiliki pemikiran, ya, wah ini kalau seperti ini terus enak kakakku. Ya. Dia tiap hari dapat uang saku yang banyak, uang saku yang lebih. Ya. Sedangkan uang sakuku tidak seberapa, diminta terus sama kakak. Nah, karena berpikir, ya, akhirnya anak yang tertuduh ini tadi, ya, dia kemudian suatu hari itu datang kepada papanya. Dia bilang begini Bapak Ibu, iya mau ngomong apa? Ini loh Pak, saya mau minta maaf. Kemarin itu yang memecahkan kunci itu saya Pak, bukan kucing. Kemudian papanya berkata, iya, tidak apa-apa. Nah, keesokan harinya Bapak Ibu, ketika berangkat sekolah, dia dipalak lagi oleh kakaknya. Ayo dek, kasih uang sini dek. Kalau enggak rahasiamu aku kasih apa-apa. Kemudian si adik ini, Bapak Ibu, dia jawabnya gimana? Ya silakan saja ngomong ke papa. Loh, kamu enggak takut dimarahin sama papa? Enggak. Karena saya sudah ngomong jujur sama papa. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Dia tidak lagi menjadi seorang anak yang tertuduh. Tidak ada akar pahit lagi di dalam hatinya. Karena apa? Rahasia yang tadinya ditutupi kesepakatan antara kakak dan adik ini dia sudah selesaikan dengan bapak. Sudah diselesaikan dengan bapak. Sehingga dia tidak akan merasa diintimidasi lagi oleh sang kakak. Sehingga dia bisa bebas, ya, menikmati kebebasan, ya, bisa menikmati uang saku yang diberikan oleh orang tua. Jadi ada pemulihan luka-luka batin yang perlu kita selesaikan dengan Tuhan kita Bapak Ibu. Luka batin yang mungkin saat ini masih ada dalam setiap hati kita karena perkataan orang-orang yang menyakitkan kita, ya, yang kemudian menumbuhkan ada luka-luka dalam batin kita. Hari ini kita diingatkan oleh kuasa Roh Kudus bahwa pulihkan luka-luka batin kita di hadapan Tuhan, jangan ditunda-tunda. Sekarang juga Bapak Ibu, kita
kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan. Tuhan, aku mau luka-luka batinku ini disembuhkan dengan hadirat Tuhan, ya, dengan kasih Tuhan. Ya. Itu luka batin yang ada dalam hati kita itu akan bisa sembuh. Bapak Ibu bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin ada luka-luka batin karena perkataan orang-orang yang menyakiti kita, jangan diingat-ingat Bapak Ibu. Lepaskan pengampunan dan kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada perubahan pikiran yang secara terus menerus, secara kontinu. Jadi berubah itu tidak hanya hari ini besok balik lagi. Hari ini sudah peranginya perangi baru di dalam Kristus, tetapi keluar dari gereja sini perangi lama kembali yang dipakai. Jadi perubahan itu, ya, perubahan pikiran itu harus secara kontinu, secara terus menerus. Dan itu kita bisa akan mengalaminya ketika kita sering membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bisa merubahkan supaya pikiran kita itu diperbaharui secara terus menerus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Mari kita semakin hari karakter kita semakin sempurna seperti Kristus. Coba Bapak Ibu lihat kanan kiri Bapak Ibu. Kira-kira masih manusia lama atau manusia baru? Yang suami istri dipandang istrinya apa semakin cantik atau semakin jelek? Atau semakin tua, mungkin semakin bertambah usia? Mari hari ini kita kenakan manusia baru di dalam Kristus. Perangai kita yang lama kita tinggalkan. Omongan orang yang menyakitkan kita sendiri, kita hapuskan. Biar tidak ada luka batin dalam setiap hati kita, sehingga kita rohani kita akan bertumbuh. Kita tidak akan menjadi bayi rohani terus. Kita tidak akan menjadi orang yang sukanya cuma makanan yang lembut-lembut terus, ya. Minumnya tidak susu terus, tetapi kita bisa makan makanan yang keras. Didikan firman Tuhan, teguran firman Tuhan, kritikan daripada orang-orang di sekitar kita, itu akan menjadi makanan keras yang akan semakin mendewasakan dalam rohani kita. Amin Bapak Ibu. Lepaskan pengampunan, kita selesaikan luka batin itu dalam hidup kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku pulang di tempat ini, aku lupakan semua luka batin yang selama ini mengikat aku. Tuhan, aku ingin memiliki perangai yang baru. Roh Kudus memberikan kita satu kekuatan. Roh Kudus yang senantiasa menopang kita, menghibur kita, itu yang akan memberikan kita satu kekuatan. Ada strong kekuatan yang baru. Mari kamu datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami tidak ingin hidup di dalam kubangan manusia lama kami Tuhan. Ketika kami terjatuh, kami akan segera bangkit. Kami tidak akan terus hidup dalam lumpur dosa. Ketika kami mengalami dosa, ketika kami mengalami kejatuhan dalam dosa, kami tidak akan nyaman di situ Tuhan. Karena kami identitas kami adalah anak-anak. Kami tidak akan hidup di dalam lumpur dosa terus. Kami akan meninggalkan lumpur dosa itu Tuhan. Kami akan memiliki perangai-perangai yang baru. Hidup penuh dengan kasih, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengasihi orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, apabila selama ini kami menyimpan akar pahit dalam hidup kami. Kami mau melepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Kami mau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami. Kami mau mengampuni orang-orang yang telah mengecewakan kami Tuhan. Kami tidak akan mengingat-ingat kesalahan mereka lagi Tuhan. Karena kami tahu sejauh timur dari barat Engkau telah membuang dosa-dosa kami. Kami mengampuni mereka seperti Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mau menjadi manusia baru. Kami mau menjadi manusia rohani yang senantiasa memikirkan
senantiasa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kami tidak akan melihat dunia di sekeliling kami Tuhan, tetapi kami ingin melihat Engkau dalam setiap hidup kami. Tujuan hidup kami hanyalah Engkau. Jadikan kami pribadi yang semakin lebih baik di dalam Tuhan. Mungkin ada karakter-karakter yang selama ini kami sembunyikan. Kami sembunyikan dari orang tua kami sembunyikan dari suami kami sembunyikan dari istri kami sembunyikan dari orang-orang di sekitar kami, saudara-saudara kami. Tetapi kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau Tuhan. Matamu tidak kurang tajam untuk melihat setiap keadaan kami. Mari lihat hati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Ini hati kami ya Tuhan. Rubahkan setiap kami dan mampukan setiap kami agar kami senantiasa memiliki perangai-perangai baru di dalam Kristus. Kehidupan kami yang lama sudah berlalu. Kami ingin meninggalkan semua perangai lama kami. Hari ini juga, detik ini juga Tuhan. Kami ingin hidup kami semakin diperbarui, sehingga rohani kami tidak menjadi bayi rohani terus Tuhan. Tetapi rohani kami akan semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mengakar kuat di dalam Tuhan, sehingga kami akan merasakan damai sejahtera yang daripada Allah. Kami ingin memberikan, kami ingin menyerahkan setiap apa yang jadi bermasalah dalam hidup kami pada pagi hari ini. Bekerjalah Kau Roh Kudus, bekerjalah dan bekerjalah lebih dalam lagi. Berikan kami kepuasan batin Tuhan, berikan kami kekenyangan secara rohani Tuhan, sehingga kami pulang di tempat ini, batin kami dipuaskan, jiwa kami dipuaskan oleh hadirat Tuhan, sehingga kami akan menjadi manusia-manusia rohani yang senantiasa mengandalkan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih pengorbanan di atas kayu salib memberikan kami satu kemenangan. Roh Kudus yang Engkau janjikan itu akan memberikan kami penghiburan yang akan memampukan kami untuk terus kami melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkaryalah terus Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga kami serta dengan jemaatmu di tempat ini, kami akan memancarkan wajah Kristus, sehingga banyak orang akan melihat kesaksian hidup kami melalui hidup kami setiap hari, melalui tingkah laku kami, perkataan kami, perbuatan kami Tuhan. Itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ampunkanlah setiap dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan Tuhan. Ampuni setiap dosa kami ya Bapa, dan terus mampukan kami untuk kami terus memiliki perangai yang baru di dalam Tuhan, karena kami adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu dan yang baru akan datang. Hidup diperbaharui di dalam roh dan kebenaran, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak di surga buat firman pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan, ini isi hati kami Tuhan. Silakan Tuhan Engkau bekerja, mengatur dalam setiap kehidupan kami, sehingga akan ada keteraturan. Berkat itu akan teratur, ekonomi kami akan teratur Tuhan, keluarga kami akan teratur, anak-anak kami akan teratur, karena Roh Kudus yang senantiasa mengatur dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih buat firman Tuhan. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.